Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri bagi kita yang merayakan. Hari ini kita akan sharing tentang makna kurban. Makna kurban yang sebenarnya adalah, menurut versi saya, adalah dimana kita mengkurbankan atau menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita, ego dan sebagainya. Secara biologis kan di otak kita tuh ada otak reptil ya yang bersifat sama dengan binatang. Nah, makna kurban yang pertama itu bagaimana kita bisa menyembelih ego kita, ya kan? Ego kita di mana ego yang mementingkan diri sendiri, keserakahan, ini harus kita sembelih seperti perintah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, menguji ketaatan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menjalankan tugasnya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah menurunkan egonya, menyembelih egonya, ego rasa memiliki berlebihan terhadap anaknya. Karena kan eh, anak harta itu adalah ujian kan. Dimana ego kita di situ yang benar-benar harus disembelih sehingga kita bisa atau sehingga Nabi Ibrahim mampu menjalankan perintah itu. Saat perintah itu benar-benar dijalankan dan mampu dijalankan dan mampu dilaksanakan, maka anak atau nabi atau anak dari Nabi Ibrahim yang tadinya disembelih sama Allah diteleport, diganti dengan binatang, ya kan? Nah, di mana simbol itu adalah simbol di mana Nabi Ibrahim telah mementingkan perintah Allah, yaitu dengan membunuh egonya, dengan menyembelih egonya, dengan menyembelih sifat serakah, sifat rasa memiliki seorang ayah terhadap anaknya, dan itu wajar. Tapi Nabi Ibrahim mampu menjalankan perintah itu dengan menyembelih ego dia sebagai ayah, sebagai manusia, untuk mengorbankan atau untuk menjalankan perintah Allah gitu ya. Nah, makna kedua dari Idul Kurban adalah setelah kita menyembelih ego kita, ya kan, sifat-sifat ego kita, serakah kita, maka muncullah kedamaian. Kenapa sih bisa muncul kedamaian? Karena kita sudah tidak mempunyai keinginan yang berlebih, sifat serakah kita. Seperti simbol dari kurban itu, setelah dagingnya disembelih, ya, setelah hewannya disembelih, dagingnya akan dibagi-bagikan kepada orang lain. Karena memang untuk berbagi itu benar-benar perlu mengendalikan diri, karena sifat-sifat kita itu benar-benar harus dikontrol oleh kita. Ingin berbagi, membagi harta, sebagian harta dari kita, nah gitu kan. Karena dengan berbagi kita akan muncul kedamaian. Nah, makna ketiga itu adalah mati sebelum mati. Dalam tasawuf itu, sebelum kita mati secara fisik, kita harus mati secara lain, nafsu kita, ego kita, kan gitu, sifat binatang kita, sehingga kita benar-benar mampu selaras, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, kan gitu ya. Karena kalau kita belum atau kita masih dikendalikan oleh ego kita, nafsu binatang kita, maka tiga unsur ini tidak akan selaras, tidak akan sejalan. Sehingga ketika kita mampu memaknai Idul Kurban itu, maka kita benar-benar menjadi atau mampu menegakkan ajaran keselamatan, yaitu ajaran Islam. Karena Islam itu dari kata aslama, keselamatan bagi diri kita, lingkungan, alam semesta. Makanya coba dengan membunuh ego kita, mari kita lihat sekitar kita. Apakah keberadaan kita sudah memberi keselamatan bagi orang lain? Atau keberadaan kita sudah menciptakan lingkungan yang benar-benar baik? Atau dengan keberadaan kita, apakah lingkungan kita menjadi bersih? Nah,
idul korban ini benar-benar memaknainya harus luas. Ya diri kita dengan orang lain, ya lingkungan kita, apakah lingkungan kita bersih, aman dan sebagainya, dan dengan Tuhan. Nah, dengan idul kurban ini mudah-mudahan kita bisa memaknai lebih lagi, bukan sekedar memotong binatang dalam bentuk fisik binatang, tapi benar-benar membunuh ego kita yang berlebihan, kemudian memunculkan rasa damai karena sudah mau berbagi, karena berbagi itu benar-benar harus bisa ikhlas. Karena ikhlas ini perlu waktu, perlu belajar. Kemudian apakah kita sudah membunuh, ya, mati sebelum mati tadi, mengendalikan atau membunuh sifat binatang buas dalam diri kita. Jika ketika ini sudah kita laksanakan, sudah kita jalani, maka akan terjadi sinkronisasi terhadap kita sebagai manusia dengan manusia, alam dengan lingkungan sekitar kita, dan dengan Tuhan. Maka mari kita turunkan ego kita, tingkatkan permakluman kita terhadap orang lain, sehingga kita mampu berinteraksi, bersinergi dan berkolaborasi dengan sesama manusia. Sehingga alam juga ikut mendukung. Terciptalah rasa keamanan, karena iman yang sebenar-benar iman itu mampu menciptakan rasa aman. Kalau kita mampu menegakkan agama Islam, maka mampu menciptakan keselamatan bagi seluruh alam semesta ini, di mana Tuhan akan terus menyertai kita. Terima kasih. Nuhun.